warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Bu, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Ani terkait dengan dilema etika gitu. Tentunya kalau sebagai kepala sekolah kan sudah banyak sekali dilema etika yang sudah dialami oleh Bu Ani. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kasus dilema etika yang sudah pernah dialami Bu Ani itu tentang apa? Tentunya ketika kita mendisiplinkan anak tentang pembelajaran, ketika dijelaskan tentang tapi anak itu tadi tidak jadi tentu dilema. Katakanlah kita mau mendisiplinkan anak jam 7 sudah harus datang, tapi dia datangnya jam 7 lebih. Oke. Berarti intinya ini kasus dilema etika tentang anak yang terlambat ya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Yang pertama mengidentifikasi pertanyaan etika, yang kedua membuat daftar maka identifikasi pihak terkait. kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya dalam membuat sebuah keputusan selalu menggunakan masukan dari teman-teman. Sehingga menghasilkan keputusan yang Baik sekali Bu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bulani lakukan selama ini? langkah-langkah yang pertama menggali informasi. Setelah menggali informasi baru kita menganalisis permasalahan lalu mengambil keputusan yang paling baik. Bagus sekali Bu ya langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bulani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebuah keputusan yang diambil bisa dianggap efektif bila masalah bisa terselesaikan berjalan secara objektif dan dapat diselesaikan secara bijak. Intinya tidak memihak pada satu pihak saja. Seperti itu. Jadi kita musyawarahkan bersama. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya tantangan dalam sebuah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak apa yang kita putuskan, sehingga kita bisa memberikan pengertian pada salah satu pihak. Jadi kita musyawarah sebelum menjatuhkan. Kita perhatikan dari kepala sekolah sendiri Bu ya. Kemudian, apakah Anda memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan jika ada itu, bentuk atau prosedur itu seperti apa Bu? Tentunya biasanya saya melakukan penjadwalan menyelesaikan kasus dilema etika. Pertama kita musyawarah dulu sebelum menjadwalkan. Musyawarah sama teman sejawat, bersejawat, baru kita menjadwalkan tentang dilema etika yang kita Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bulani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? tentunya sebelum memutuskan mengambil keputusan kita musyawarah dengan teman sejawat bersama-sama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan yang paling tepat. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, nggak terasa. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bulani petik dari pengalaman yang sudah diambil dari keputusan-keputusan Bulani? Tentunya mendapat berbagai pengalaman dari pembelajaran kasus yang sebelumnya. Seorang kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin, tapi kepala sekolah sebagai
atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Tiara? Alhamdulillah luar biasa. Bapak gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat selalu. Hari ini saya mohon izin ya Bu, mau mewawancarai Bu Dia terkait tentang kasus pidana etika. Kalau kepala sekolah kan sudah berkecimpung Bu tentang pidana etika seperti itu ya, pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mau bertanya dulu tuh kasus dilema etika yang pernah dialami oleh Bu Dia sebagai kepala sekolah sendiri itu apa Bu? Ya kalau di TK sini yang banyak terjadi itu masalah perilaku anak. Sekarang banyak sekali anak yang pertama sopan santunnya, Ya. terus kemudian ucapannya juga, terus kemudian apa namanya suka mengolok-olok teman, mengejek-ejek teman, terus kemudian keluar masuk kelas. Itu yang saya alami. Oh iya. Saya alami. Lalu mungkin dilemanya apa Bu? Dilemanya antara perilaku anak itu dengan Perilaku insya Allah dengan orang tua. cara menyampaikan ke Ya, orang. dilema saya seperti karena apa ya? Kita menyampaikan kepada orang tua itu kadang ada rasa sungkan, Iya. ada rasa takut seperti itu. Baik, jadi itu tadi kasusnya Bu Dia. Ya. Nah, kemudian di sini saya punya beberapa pertanyaan mengenai kasus dilema etika yang sudah dihadapi oleh Bu Dia. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Dia itu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Nah, itu yang pertama bukan karena perilaku tadi ya. Saya biasanya itu mengobservasi dulu. Betul berarti anak-anak. Kenapa anak-anak berperilaku seperti itu? Karena anak-anak itu kan apa ya namanya berperilaku seperti itu kan bukan dari hatinya, dari dirinya sendiri. Ya ada penyebabnya dari lingkungan, orang tua, mungkin temannya juga seperti itu. Terus kemudian kami observasi anak itu kita tanya aja, kita bujuk dulu kenapa berperilaku seperti itu. Terus kemudian kalau apa ya namanya dia kan di sini cerita, terus kami begini, akhirnya kami dengan guru dengan lainnya kemudian ke wali murid kita panggil. Jadi dari peserta didik dulu, Ya. kemudian dia melakukan apa itu musyawarah bersama guru, lalu ke wali murid seperti itu ya Bu. Ya, baik sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Rodia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Rodia, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena itu sebenarnya yang yang benar sama-sama baca dia yang dibujukan moral tadi ya, itu sangat bertentangan kadang dengan hati saya. Kadang kita membujuk anak kan harus sesuai fakta seperti itu. Jadi kita bekerja sama tadi, bermusyawarah dulu. Kita lakukan kerjasama bermusyawarah. Kalau sudah ini berarti cara saya untuk menyikapi perilaku anak tadi seperti ini, jadi nanti saya arahkan sesuai dengan musyawarah tadi. Baik sekali Bu Dia. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan langsung? Biasanya saya mengidentifikasi dulu dengan cara mengobservasi. Kemudian setelah itu kita mencari solusi masalah apa yang terjadi. Ternyata seperti ini, agar kami tidak berpihak. Kadang-kadang ternyata gitulah seperti ini misalnya ya. Atau wali murid bilangnya seperti ini, tapi di kelas seperti ini. Nah, jadi agar tidak memihak, jadi kita observasi dulu, terus kita musyawarah lagi seperti itu. Baik sekali Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya Bu Dia, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya menentukan siapa yang terlibat dalam masalah anak perilaku ini tadi ya, peserta didik ini tadi yang terlibat apa saja, kemudian saya mengobservasi, habis itu saya menguji.
kebenarannya, saya uji dulu kebenarannya ini benar apa salah, seperti itu. Kadang-kadang kalau kita tidak menguji dulu, kita percaya kepada orang tua, misalnya seperti itu, ternyata hasilnya anaknya bilang apa, peserta didiknya bilangnya beda. Makanya itu harus kita uji dahulu. Kalau tidak diuji, kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengambil keputusan. Jadi yang paling efektif menurut dia itu adalah kita harus benar-benar tahu gitu ya. Kayak terjun langsung sama masalahnya. Betul. Tidak dari anaknya saja, tidak dari orang tua, tidak dari orang tuanya saja, seperti itu dia. Ya. Seperti sekali dia. Kemudian yang selanjutnya hanya apa saja yang selama ini merupakan tantangan tanpa tantangannya saya hadapi biasanya itu emosi karena antara saat dan belas kasihan yang jadi kayak kita harus sabar, harus apa ya, mengendalikan emosi semaksimal mungkin, seperti itu. harus mengendalikan emosi, itu memang tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya, apakah Anda memiliki rasa kalah atau dalam dokumen yang pasti juga atau dia kita hadapi langsung berdasarkan saat itu juga. Nah, kalau misalkan berdasarkan saat itu juga atau berdasarkan dua, Biasanya kami ya ada jadwalnya ya. Biasanya kami sewaktu habis ada masalah itu tadi, kami memanggil apa ya, termasuk Jawa tadi diberikan kita bermusyawarah, berdiskusi bagaimana apa yang terjadi kita di anak-anak kenapa kita seperti itu. Terus kemudian setelah kita mendapatkan hasil musyawarah itu, kita baru menyampaikan kepada wali murid seperti itu. Katanya juga kita kumpulkan besoknya saya seperti itu, tidak langsung hari itu yang terjadi. Ini terjadwal dulu ya. yang paling penting sebelum melakukan suatu keputusan itu masih ada musyawarah ya. Tapi masih dilihat. Baik sekali. Dan yang selanjutnya untuk adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dia dalam pengambilan keputusan dalam biasanya sudah pernah ke Jawa ya. Terus kemudian apa ya, wali murid juga, terus kemudian dokter juga seperti itu. Dan kemudian apa namanya, kita juga saya pernah ya seperti itu, waktu itu ada pengawas pernah seperti itu ya, kita akhirnya pengawas apa ya, yang memberikan solusi dan memberikan kami kami pengawas juga ya pernah ya. Jadi semua sektor pendidikan ini bisa membantu menjadi faktor dalam penemuan keputusan ya. Selanjutnya yang terakhir ya. Nah, dari semua hal yang kita belajar itu, lalu belajar apa yang kita belajar? Kami waktu belajar kita harus bersama apa ya, terkait kerjasama antara pihak sekolah, antara pihak orang tua, lingkungan setempat juga, kemudian apa namanya, agar kita nanti setelah itu kita bisa memahami dan bahwa perilaku anak-anak itu seperti dan juga mungkin itu supaya bisa apa dari terkait seperti itu. baik kemudian tadi wawancara tentang kita kasus dari sebenarnya kita yang saya sangat berterima kasih ya, luar biasa mau meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya ya, semoga kedepannya sekolah yang semakin maju dan lebih sekolah lain yang bisa memberikan saya akhiri ya Bu.